ketika saya menerapkan itu di kelas saya, motivasi mereka meningkat begitu Pak, meningkat dibandingkan ketika saya mengajarkan dengan strategi yang Cara konvensional begitu ya. konvensional. Saya sendiri ya, saya tidak membandingkan dengan yang lain, tapi ketika saya sendiri mengajar dengan konvensional, ada yang mematikan zoom-nya, kameranya misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dan selamat semuanya dari kawan-kawan semua, guru-guru khususnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah awal tahun yang luar biasa karena awal tahun ini kita berjumpa kembali di Comet Talks, ya, Comet Talks yang sebelumnya memang sudah hadir pada waktu kemarin adalah kawan-kawan yang memang program kita untuk Comet Talks untuk saat ini adalah kita akan belajar kepada mereka yang sudah berprestasi di LCMP tahun 2023 ya. Dan juga sore ini kita juga akan ngobrolin lagi ya, menginspirasi kita semua dari kawan-kawan semua yang sudah menghabiskan waktu untuk mengikuti lomba LCMP Komet tahun 2023. Dan ini sangat berharga sekali kawan-kawan semua. Dan kita ngobrol ini ya, nggak usah formal-formal amat ya. Jadi kita nanti ngobrolin apa sih dari karya tamu kita pada sore hari ini. Dan ini dari jauh ya. Jadi selama kita Comet Talks, beliau ini tamunya sangat jauh sekali karena dari luar negeri. Beliau ada di Malaysia ya. Tapi nanti kita obrolin deh apa sih yang menarik ya dari materi pada sore hari ini. Ya, saya tidak akan memperkenalkan beliau, biarkan beliau nanti memperkenalkan diri dari mana dan juga alamatnya di mana itu ya. Silakan Pak Panji untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Ali Parsum. Assalamualaikum Pak Ali, sehat-sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komet, salam sahabat Komet semua yang ada di Nusantara. Perkenalkan saya Panji Pratama. Pada 2023 kemarin saya ikut LCMP dengan jenjang SMA. Saya mengirimkan karya berjudul Kodrat. Ya, Kodrat Kodrat. itu kepanjangan dari konsep dasar hikayat. Oh, Pada Qadarullah pada tahun kemarin saya diberikan kesempatan oleh Komen untuk masuk 5 besar dan alhamdulillah. berada di posisi keempat, sebagai finalis di posisi keempat. Demikian mungkin untuk ulasan singkat saya. Saya mengajar di SIKK Pak, di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu baru tahun ajaran ini. Sebelumnya saya mengajar di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di SMA Negeri 1 Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Oh, sekarang barunya di Malaysia baru ini ya, Ya, baru baru satu. ngabdi di sana ya. Iya, betul. Sejarahnya gimana Pak Panji kok bisa sampai di Malaysia itu? Jadi ceritanya cukup panjang, tapi singkatnya saya ikut tes begitu Pak, tes seleksi menjadi guru di luar negeri, SILN, Sekolah Indonesia Luar Negeri. Sebetulnya saya ditempatkannya di Kairo, Pak, di Mesir. Namun dalam perjalanan ketika itu kan tesnya tahun 2019 waktu ramai-ramainya COVID tuh ya Pak Ali. Oh, Ya, jadi pengumuman tahun 2000-an. Ketika itu masih optimis ke Kairo, namun dalam perjalanan ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak diduga, banyak hambatan, sehingga oleh pihak Kementerian Kemdikbud dan Kemenlu, saya dialihkan ke Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia, mulai tahun 2023 ini. oh, Gitu, tapi Pak. sudah berkeluarga ya? Betul, Bapak sudah. Saya Aslinya Sukabumi. Sukabumi, Pak. Oke, oke, Tapi oke. saya sebelumnya di Komen sudah cukup lama, tahun 2016 saya gabung. Jadi awal-awal Komet ya? Iya, awal Komen. Luar Gitu. luar biasa. Kalau saya malah anak baru sebenarnya ya. Ini berarti saya ngobrol
ngobrol sama senior saya ini. Enggak lah, Pak. Iya. Jadi teman-teman semua, guru-guru semua, jadi sore ini kita nanti akan ini ya mengeksplor lah ya pengetahuan beliau, bahkan mungkin kita akan lebih ke compare juga ke Malaysia juga ya tentang kondisi pendidikan dan sebagainya, biar nanti kita mendapatkan Betul, betul. pada kesempatan kali ini mendapatkan ilmu yang lebih lah ya, tidak hanya dari karya LCMP kemarin, dan juga nanti bisa perbandingan kenapa motivasi beliau sampai ke luar negeri, kenapa nggak di Indonesia saja itu ya. Oke. Kita bahas dulu deh Pak Panji yang kemarin yang di ACMP ya. Di ACMP kemarin kita di tahun 2023, kalau kita bandingin di sebelumnya, memang minat untuk mengikuti ACMP ini memang agak turun juga ya. Tapi variannya saya kira juga lebih variatif, dan juga tantangannya juga saya lihat juga karya-karyanya juga agak menarik juga. Itu salah satunya adalah karya dari Pak Panji tentang kemarin tentang video Pak ya. Kemarin membuat itu motifnya kenapa? Baik, Kak. Menarik Pak Ali sebenarnya kisahnya ya. Kisahnya Hmm, menarik juga. Jadi awalnya memang video ini saya buat sebenarnya tidak berbentuk video awal. Jadi saya oke. membuat sebuah games, Pak. Hmm. Jadi saya membuat sebuah games. Gamesnya berbasis petualangan. Jadi bisa dimainkan sama siswa. Nama gamesnya yaitu Kuadrat itu Pak ya. Jadi saya mengajar dengan cara bermain games. Jadi anak kebetulan materinya untuk kelas 10 Pak, 10 SMA. Nah, saya bikin games itu yang bisa dimainkan oleh siswa. Nah, kenapa saya membuat games itu? Karena di sini ternyata, nah ini kisah menarik di Sabah ini, Pak. Di Malaysia ini saya mengajar kebanyakan siswanya adalah siswa-siswa anak TKI begitu, anak pekerja migran, Pak ya. Oh, oke. Jadi Ya, memang pekerja khusus anak-anak yang ini ya, dari luar negeri itu ya. ya diaspora Indonesia lah yang Ah, ada di sini. diaspora. Oke, oke. Nah, jadi siswa-siswa ini kan menyebar Pak, tidak di satu tempat begitu Pak ya. Hmm. Jadi di seluruh Sabah, di Borneo begitu Pak, dari mulai Sarawak sampai Sabah begitu. Dan tidak di satu titik begitu. Nah, untuk memudahkan cara pembelajarannya dibuatlah sebuah sistem semacam universitas terbuka begitu, TJJ namanya, terpadu jarak jauh. Nah, eh, salah satu sistem atau strategi yang saya pakai, Pak, karena mungkin kan sulit sekali menggunakan LMS ya, karena siswa-siswanya Hmm. kan di daerah, begitu di Oh ya, pedalaman dan lain banyak hambatan sebagainya, ya. banyak hambatan, sehingga saya membuat game yang bisa dimainkan secara offline begitu, Pak. Jadi, Oh. ya, jadi mereka memahami pelajarannya, konsepnya sambil bermain games di rumah begitu, Pak. Saya Hmm. cuma share linknya saja. Nah, itulah motivasi saya awalnya. Jadi saya ingin walaupun dia tidak ikut kegiatan belajar secara daring, secara langsung, tatap muka, tapi dia masih bisa mengikuti materinya di rumah dengan memainkannya sendiri Oke, menarik ya. awalnya. Ya, begitu. Nah, dari situ pada perjalanannya sekitar bulan Oktober, kalau nggak salah Oktober, ya Oktober, pertengahan Oktober saya ini dibagikan link, bukan dibagikan ya, saya mengikuti Instagram Inskomen kan ya. Nah, Inskomen membagikan ini informasi itu, wah menarik nih, sepertinya kalau saya mengikutsertakan ide saya gagasan ini. Tapi waktu itu kan untuk SMA tidak ada itu ya Pak. Dulu-dulu kan LCMP ada media pembelajaran digital dan sebagainya, Ya. aplikasi begitu Pak ya. Nah, makanya saya inisiatif mengubahnya bentuk video begitu Pak. Nah, Oh, oke. ya Biar masuk inisiatif saya, kategori gitu ya. biar masuk kategori. Oke, oke. Makanya saya ubah tuh. Jadi si rangkuman kegiatan saya ketika si games itu dimainkan sama siswa, saya rekam. Salah satunya adalah bagaimana materi itu sampai kepada siswa itu. Hmm. Saya videokan, kemudian saya edit juga, dan sehingga jadilah media pembelajaran berbasis video itu, gitu, Pak. Oh, mantap, Dengan mantap ya. tambahan ada narator begitu, ada intro dan outro, dan juga ada tujuan-tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, itulah Hmm. kisahnya. Ya, cukup panjang ya, Pak. Ya. Gitu.
Ini sangat ini ya terkorelasi benar ya dari Bapak Ibu sekalian. Ini sangat menarik sekali kalau misalnya guru ini punya potensi untuk buat game itu. Memang basicnya Pak Panji apa bisa buat game? Saya guru bahasa Inggris Pak, tapi saya gamers juga ya. Oh Suka main mantap. games lah. Ya, sesekali saya ingin mengundang Pak Panji deh ngajarin kita ya di Komet itu. Siap. Sumatera Selatan boleh ya saya mulai. Karena memang Boleh, saya boleh. begini, kalau saya pribadi Pak Panji, saya tuh sangat apa ya terbuka banget hal-hal yang baru. Apalagi sekarang kalau guru ini harus dituntut namanya TIK ya. TIK itu harus Betul, terbuka, apapun backgroundnya. Tidak harus backgroundnya komputer itu ya, seperti backgroundnya Pak betul, Panji ini bahasa Indonesia, saya misalnya bahasa Inggris, tapi penyampaian untuk metode seperti itu kan tantangannya untuk semua guru gitu ya, tidak hanya betul, guru komputer gitu kan. Apalagi tantangannya sangat berbeda kayak tadi. Nah, meskipun satu mono satu kelas pun juga kita dituntut untuk pengajaran yang sangat menarik ya. Dan itu betul, Pak. adalah terkorelasi nanti juga sama rapot pendidikan dan sebagainya. Apakah Betul, guru ini respon setuju. sama perubahan zaman? Apakah dia hanya guru-guru yang old fashion? Itu sebenarnya memang beberapa masalah kita dan sekarang pun juga rilis kurikulum Merdeka juga sudah sampai bagaimana guru ini harus bisa memanfaatkan TIK. Ya, makanya Betul. guru-guru kayak Pak Panji ini harus kita berdayakan nih ya. Kita harus serap ilmunya dan ilmunya bagaimana sih mengaplikasikannya untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolahnya. Nah, Betul. untuk Pak Panji ini untuk media seperti itu apakah diterapkan juga oleh guru-guru yang lain juga? Apa diajarkan atau bagaimana? Eh, saya di sini masih apa ya, eh, tahap demi tahap gitu Pak ya. Ya, Namun saya melihat konsepnya agak sedikit berbeda dengan guru-guru yang lebih dulu mengajar di sini. oke. Strateginya kebanyakan menggunakan tatap muka itu Pak. Jadi Oh, menggunakan masih old Zoom, fashion ya? ya old fashion masih menggunakan Zoom. Kemudian kalaupun tidak ada Zoom, mereka membuat LMS begitu Pak. LMS sendiri Ya. berbasis bisa jadi menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Hmm. Seperti itu. Nah, jadi saya mencoba sesuatu yang berbeda, yang baru begitu Pak. Kalau Sehingga dikomparasi Pak Panji dengan LMS dan ya, sebagainya, kalau misalnya dengan Bapak produk Bapak itu, kira-kira respon anak-anak lebih tertarik yang mana nih? eh, jadi begini Pak ya. Jadi kebetulan saya juga pernah meneliti hal yang berbau games begitu ya Pak. Hmm, Jadi siswa Gen Z ini sangat XYZ ini sangat menyukai games ya, begitu Pak ya. Nah itu dan eh, mungkin teman-teman komen juga pernah mendengar Pak Mas Eko Nugroho ya, salah satu Pak founder Kumara itu beliau selalu menegaskan game based learning gitu ya atau gamifikasi juga. Nah, jadi gamifikasi ini salah satu strategi pembelajaran yang membuat siswa motivasinya menaik yang tadinya dan ini berbagai penelitian mengarah ke sana begitu. kalau Karena dikaitkan dengan generasi Z ya sekarang. ya betul. Karena generasi Z. Jadi karena mereka mungkin karena paham sekali dengan dunia digital, games dan kompetisi yang berbau kompetisi seperti itu. Jadi mereka sangat suka sekali dengan hal seperti itu. Maka ketika saya menerapkan itu di kelas saya, motivasi mereka meningkat begitu Pak, meningkat. Dibandingkan ketika saya mengajarkan dengan strategi yang Kalau konvensional begitu ya. konvensional. Saya sendiri ya, saya tidak membandingkan dengan yang lain, tapi ketika saya sendiri mengajar dengan konvensional, ada yang mematikan zoom-nya, kameranya misalnya. Tapi Matikan ketika zoom-nya, dia main game di belakang. bisa jadi, tapi kan ketika ini dimainkan misalnya, gamesnya langsung dimainkan, dicontohkan sama saya, misalnya sama gurunya, dengan dibimbing, kemudian setelah itu mungkin apa materinya untuk mengulasnya mereka memainkannya setelah Zoom itu berakhir. Nah itu kan menjadi termotivasi dan bahkan ada beberapa anak yang menjapri saya WA pribadi bertanya, oh Pak ternyata ternyata Sri Rama itu mencari Sinta begini ya Pak begini. Karena di dalam cerita itu, games itu ceritanya Sri Rama mencari Sinta begitu. Oke. Kayak gitu. Apalagi kalau dibandingkan misalnya yang cuma membaca aja lebih menarik yang game tadi, Pak ya. Betul Jadi Pak. kalau Gen Z sekarang dia mungkin daya bacanya mungkin kurang, ya.
kalau dikasih cerita Sri Rama dengan bacaan setebel kayak gitu, dia pasti menarik, nggak menarik lagi gitu. Tapi ada ide bagus juga kan sama game, dia hobi gamenya tersalurkan, tapi pengetahuan juga kena itu ya. Iya, betul Jadi sangat sekali. menarik banget, sangat menarik karena inovasi-inovasi seperti ini sebenarnya memang harus kita kembangkan. Jadi ya kita-kita yang bukan background teknologi harus memang harus tahu ya bagaimana membuatnya, bagaimana menginovasinya. Dan sangat benar sekali Bapak Ibu sekalian, sekarang itu generasi Z kalau saya milenial itu memang harus disesuaikan. Kalau kita Betul. amati benar ya, kalau kita mengajar secara konvensional, kalau kita ngajarnya hanya menggunakan whiteboard, terus kita menggunakan pidato, dan itu di belakang itu mereka menggunjing loh. Aduh, ya, nggak menarik lagi. Apalagi di tingkat SMA, ya. Ya, Waduh, ini pada ngantuk dan sebagainya. Meskipun mereka diem, kayak kita dihormati gitu, tapi mereka apa ya daya tangkapnya udah kemana-mana. Karena memang betul. mereka tangannya sudah apa tatu-tatu dan sebagainya. Wah, ini nggak menarik lagi. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan info seperti ini, dan tidak kita mau nggak mau harus belajar karena harus Betul. belajar dengan keadaan zaman itu ya. Nah, Pak Panji, untuk apa ya materi-materi yang berbau game ini apakah dibuat memang apa ya per bab atau bagaimana? Kalau misalnya kita per bab dan sebagainya itu kan kita harus buat-buat terus itu ya. Apakah Betul. memang bisa dibuat kayak secara LMS semuanya satu buku nanti bisa setahun seperti itu? Gimana Pak Panji? Baik, seperti yang komen selalu ini kan ya Pak, selalu sampaikan bagaimana sebuah media pembelajaran itu akan mengena gitu, ada beberapa syarat lah ya, seperti kedekatannya, kemudian materi yang cocok dan lain sebagainya. Begitupun sepertinya dengan games. Jadi dalam satu semester ini tidak semua menggunakan game digital misalnya. Hmm. Eh, saya memang termasuk guru yang menggunakan game based learning, tapi tidak semuanya menggunakan digital, Pak. Oh, oke. Ya, Jadi tidak saya terus-menerus menggunakan itu ya. ya, Ada saya ada variasinya gitu ya. board game juga, ada variasi, ada Oke. board game juga, ada card game juga. Nah, jadi terpilih saja Pak, karena untuk mengemas game digital itu kan cukup memakan waktu ya. Itu saya juga mengemasnya sekitar 2 bulan gitu. Ya. Jadi hanya dalam satu semester mungkin hanya satu saja, satu materi. Dan itulah mengapa saya namakan kodrat, kan, konsep dasar hikayat. Jadi hanya konsep dasarnya saja Pak. Pengertian, Hmm. karakteristik, ciri-ciri, dan unsur-unsurnya saja. Sehingga pada waktu menganalisis, gamenya sudah tidak dimainkan lagi, dan kembali siswa menganalisis sendiri cerita yang disiapkan dalam LKPD. Sehingga untuk di awal sudah diberikan pemancing dulu, sedang nanti giliran untuk kognisi yang selanjutnya C4 C5-nya kita gunakan stimulus yang lain seperti Oh, LKPD. berarti dia hanya sebagai pengantar saja. Anak-anak nanti secara Betul, mandiri mengelaborasi dan ada juga betul. refleksinya ya, bagus banget ya. Ada, Pak. Ada. Oke, oke. Terus gini, Pak. Karena kan memang sekarang ini kan mungkin meskipun Bapak diaspora di sana juga perkembangan di Indonesia juga mungkin mengikuti ya. Jadi Iya, kita Pak. juga ada kurikulum merdeka. Terus kemarin juga ada yang namanya apresiasi guru dan itu saya lihat memang kalau apresiasi guru yang masuk sana yang menang itu mereka semuanya berbasis teknologi. Iya, Ya kalau saya amati semuanya berbasis teknologi berarti bisa saya artikan bahwa guru-guru sekarang memang apapun backgroundnya dia harus menguasai namanya teknologi sesederhana apapun gitu ya. betul. Nah, Pak Panji kenapa kok bisa sampai ke Malaysia tidak mengembangkan di Indonesia? Ataukah memang tertarik melalang buana atau gimana? Kalau misalnya ini kalau di Indonesia kan sangat berkembangnya bagus banget karena memang sudah terkonek Iya. dengan kurikulum merdeka gitu. Ya, ini juga menarik, Pak. Jadi memang saya orang yang suka tantangan, begitu Pak ya. Hmm, Saya ingin mencoba menjadi guru itu bagaimana ini cari-cari ya, setelan guru yang benar-benar guru itu seperti apa begitu. oke. Kalau kita terlalu nyaman juga di Indonesia, misalnya terlalu terlalu bergantung pada mengajar dengan teknologi, itu juga saya kira tidak terlalu baik juga untuk Ya. strategi-strategi selanjutnya. Makanya kesempatan ketika saya mendapatkan peluang mengajar di SELN, saya ambil dengan segera. Itu karena saya ingin mengembangkan bagaimana sih
menghadapi tantangan yang berbeda begitu. Karena Hmm. jujur di Indonesia sebetulnya jangan Indonesia, di Jawa mungkin ya, di Jawa itu relatif dimanjakan dengan kondisi siswanya yang hampir seragam. Tapi Hmm. kalau kita berada di kondisi lapangan yang berbeda seperti di sini kan Pak, di sini Lebih heterogen ya. heterogen dan lain sebagainya. Kebanyakan di sini juga siswanya merupakan migrasian dari Timur NTT, begitu Pak, Papua, kemudian Kalimantan, dan beda-beda budaya begitu Pak ya. Benar. Sehingga karakter siswanya beda, inteksnya benar-benar Dan itu lebih berbeda, menantang menantang sekali. ya. Cara bicara berbeda, cara cara pokoknya semuanya menarik lah, Bahkan benar-benar kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, itu bisa ada benturan budaya. betul sekali Bapak, betul, Karena betul gini Pak itu. Panji, saya merasakan juga, saya juga mengajar di Paramount School itu backgroundnya juga ada berbagai agama. Karena memang Iya, 5 agama itu komplit, bahkan ada yang namanya agama saya ada Konghucu dan ada apa Yahua dan sebagainya itu banyak ya. Sebelumnya saya juga mengajar yang memang orisinil Islam itu ya, yang apa ya lebih satu. Gitu. Jadi mungkin iya, kita lebih enak ya, pokoknya satu diarahkan ya. Tetapi setelah kita dihadapkan pada yang lebih heterogen, itu menantang banget. Kita betul. berubah semua metodenya. Mindset kita juga berubah Iya Pak. benar. Saya lebih menantang benar. Saya setuju ya. Kita setuju. Terus metodenya kita berubah, materinya kita harus dituntut berubah, kreativitasnya berubah. Karena memang Betul, betul. yang kita hadapi itu adalah berubah, ya kan? Nah, karena kan pendidikan kita juga sama sih. Kalau kita obrolin sekarang, yang kita hadapi sekarang adalah generasi Z. Iya, Meskipun kita ada generasi milenial dan kita menerima ilmu dari generasi-generasi yang sudah lama, kalau kita kaitkan dengan betul, handphone juga nggak sesuai itu. Kalau dulu betul, betul, zamannya menggunakan OHP, bener nggak? betul. OHP terus kita Oh, apa copy-copy ya? plastiknya. Tapi sekarang kalau kita menggunakan ada AI, ya. Betul, Pak. Terus dan itu mau nggak mau, saya nggak mau belajar itu pasti ketinggalan karena memang ya anak-anak sudah belajar itu, kita nanti malah dikibulin itu. Mau nggak mau kita harus Betul, betul. belajar, bener nggak? Setuju, Pak. Makanya saya tertarik. Benar sekali kalau guru itu nanti akan tertantang ya inovasinya itu hal-hal yang heterogen. Nah, terkait dengan hal-hal yang heterogen ini, apa sih bedanya kehidupan pendidikan di Indonesia sama Malaysia itu? Meskipun memang siswanya kebanyakan dari Indonesia ya, atau mungkin Oke. kebijakannya bagaimana Pak Panji? Jadi eh, akses ya, Pak ya, akses. Kita patut bersyukur yang ada di Indonesia sudah ada berbagai banyak fasilitas, kemudian berbagai banyak sosialisasi, baik untuk guru maupun untuk siswa ya, sosialisasi Ya, bagi meningkatkan ilmu dan lain sebagainya. Nah, kalau di Malaysia itu walaupun eh, Malaysia sebuah bangsa yang besar begitu ya, tapi itu kan untuk pelajar dari mahasiswa yang notabene asli Malaysia. Nah, sedangkan saya mengajar di sekolah Indonesianya. Nah, oh ini beda sekolah Pak ya. Indonesia beda. Untuk Jadi kebijakannya beda. bentuk tentu saja berbeda. Jadi kita Oh, uh, kurikulum yang dipakai bukan kurikulum Malaysia, tapi kurikulumnya kurikulum Indonesia. oh gitu. Nah, begitu. Meskipun Ah, ngajar di Malaysia, tapi ngikutnya Indonesia gitu ya. ya betul. Karena kita masih di bawahnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kemenlu begitu ya. Jadi Hmm. kita bukan kurikulum internasional, bukan kurikulum Oxford dan lain sebagainya, tapi Tapi kurikulum kurikulum merdeka. merdeka. Oke. Nah, masalahnya Pak, itu yang menjadi masalah adalah ketika kita berada di luar negeri, kita tidak punya komunitas belajar, tidak punya MGMP yang apa ya, yang punya akses yang cepat dan tepat begitu Pak. Karena di sini serba Oh. terbatas, sehingga ketika akses dari pemerintah bisa sosialisasi Merdeka Belajar season 22 misalnya tentang Hmm. literasi Pak. Ke sini itu bisa nyampainya itu sekitar 5 bulan kemudian atau bahkan Oh gitu. iya itu kalau ada dari kementerian saja datang ke sini karena guru-gurunya siswanya itu ya sangat tergantung dari masukan-masukan dari kementerian begitu. Sedangkan kan kedatangan Hmm. dari kementerian itu jarang sekali. Sekarang Nah, kalau ada kalau kebijakan EKIN itu pengelolaan kinerja sudah nah masuk. apalagi itu Pak.
kita saja di sini tidak bisa menggunakan sembarang aplikasi karena kalau mengunduh Oke. aplikasi Indonesia kan ada kebijakan geolokasi Pak, ya. Tidak bisa itu di-download. Nah, ini juga yang termasuk keterbatasan dan kesulitan. Sehingga perbedaannya di situ, Pak. Kita akses di sini ini sangat sangat terbatas lah, begitu. Baik akses untuk peningkatan karir seperti di kinerja PMM dan lain sebagainya. Jadi di sini juga bisa membayangkan bahwa bersyukurlah ketika berada di Indonesia, pergunakan kesempatan sebanyak-banyaknya ketika ada akses untuk belajar dan lain sebagainya, apalagi misalnya komen sekarang ya ada di seluruh Nusantara, ikut bergabung komunitas. Karena kalau sudah di luar negeri, ya kita dibatasi oleh geolokasi, berbagai kebijakan lainnya. Benar sekali. Oh, oke oke. Ini pengetahuan baru ya, khususnya buat saya ya. Jadi Ya, kirain kalau misalnya udah di luar negeri itu adalah mereka harus taat juga kurikulum di luar negeri juga. Ya, tidak. kebijakannya di luar negeri gitu. Tapi ternyata memang masih 100% Pak ya, mengikuti Indonesia ya. 100% mengikuti Indonesia. Kebijakannya juga masih menggunakan kebijakan di Indonesia dan semuanya bahkan malah lebih terbatas. Saya bayangkan, wah ini lebih maju gitu ya. Karena Ya, menggunakan di Malaysia dan ternyata enggak juga. Jadi benar sekali bahwa kita memang seperti yang kata ke Pak Panji tadi, kita kalau kondisi seperti itu kita harus bersyukur bahwa kita dipermudah. Tapi sebagian orang nggak memanfaatkan itu Pak Panji. Jadi kadang memang masih terlena dengan kenyamanannya ya. Jadi format-formatnya masih format lama, tapi begini ya. Sekarang saya merasa ada pergeseran lebih baik lagi lah ya. Apalagi ada program-program guru betul, penggerak. Sekarang betul, Pak. kepala-kepala sekolahnya yang diambil dari guru penggerak yang mereka notabene yang sebelumnya sudah menerima ilmu-ilmunya dan umur-umurnya juga masih muda semua. Dan beberapa hal yang saya amati banyak sekali perubahan-perubahan meskipun melambat itu ya. Jadi kebijakan sebelumnya sekarang sudah mulai makin baik spirit kerjanya dan sebagainya dan itu patut kita syukuri. Jadi boleh deh nanti kita sesekali kita kolaborasi Pak ya. Bapak kita tularin ilmunya deh nanti di komen. Iya, Saya kira itu adalah hal yang bagus sekali ya untuk ya karena memang ya, hal seperti ini harus kita tularkan ya harus kita betul. tularkan untuk guru-guru kita. Spirit Pak Panji yang luar biasa itu harus kita ceritakan bahwa Iya, sebagai seorang guru ini nggak harus apa ya jangan terlena ya jangan betul. terlena untuk kenyamanan yang di disuguhkan oleh suasana di Indonesia seperti itu. Betul, Nah, Pak Pak. Panji, kira-kira menurut Pak Panji bagaimana sih untuk guru-guru kita di Indonesia untuk apa perkembangan saat ini dan bagaimana sih sebaiknya ke depan seperti itu? Baik. Ini sebenarnya luar biasa ya. Trigger dari kinerja PMM ini sebenarnya luar biasa Pak untuk guru-guru di Indonesia ya. Sekarang saja Pak, grup WhatsApp saya sudah banyak berisikan ajakan-ajakan untuk berkegiatan begitu ya secara daring dan lain sebagainya. Ini kesempatan luar biasa bagi guru Indonesia untuk terus meningkatkan profesionalitasnya ya. Nah, dengan ini harapannya sih kami juga para guru yang ada di luar negeri, baik di Malaysia, di Arab Saudi, di Kairo, dimanapun berada, itu punya kesempatan yang sama tuh dengan guru-guru di Indonesia. Mungkin nanti ke depannya kebijakan dari kementerian membuka CGP provinsi luar negeri lah, gitu. Bisa Wah, jadi itu tuh. bagus bagus. PP-nya dari Indonesia tidak apa-apa, Berarti pasti yang apa-apa. diaspora nggak belum ada sekarang ya? Belum ada, Belum belum ada ada ya? Pak. Jadi kami tidak bisa ikut CGP. Ya, itu mungkin bisa diistimewakan cara pendidikannya, Iya bisa secara betul. online itu ya. Ya mungkin Bagus, seperti itu. bagus benar. Oke, oke. Nah, jadi saya melihat ke apa ya, bahkan saya mengobrol dengan orang asli Malaysia begitu ya di sini. Mereka sangat salut dengan apa ya, dengan semangat Indonesia untuk memperbaiki pendidikan itu luar biasa. Sayangnya mungkin ada beberapa apa ya, beberapa stakeholder yang belum bisa meraih kesempatan ini begitu Pak. Contohnya di Malaysia ini kan sangat apresiasi kepada gurunya luar biasa masyarakat itu ya, sampai-sampai siswa-siswa itu cita-cita mereka itu selalu ingin jadi guru. Ini uh, Hmm, bangsa Malaysia ini cita-cita tertingginya atau paling banyak siswa itu tanya cita-cita adalah jadi guru guru karena ya. saking saking apresiasinya kepada guru, saking menghormatinya dan lain sebagainya, sehingga negaranya memang taat hukum begitu ya.
di jalan raya dan lain sebagainya saat tertib, antri dan lain sebagainya. Nah, harapan saya di Indonesia juga dengan apa ya, dengan perbaikan kualitas pendidikan yang sekarang sedang berproses ini, masyarakat dan stakeholders mendukungnya begitu Pak. Sehingga Ya, nanti ya generasi selanjutnya, generasi selanjutnya akan sangat menghargai pendidikan. Dan mungkin saja perbaikan-perbaikan bisa dimulai di generasi selanjutnya. Seperti misalnya apa bagaimana mengajarkan adab begitu ya, apa hal-hal yang korupsi gitu seperti yang terlarang itu bisa dihilangkan bahkan secara otomatis karena pendidikan gitu. bahkan sekarang malah ini ya banyak letupan-letupan yang saya rasa nggak menghargai guru gitu ya. Ya Jadi betul Pak. kebanyakan yang di masa lalu kalau kita berpikir kalau saya kelahiran tahun 80-an itu saya hormat banget sama guru. Jadi malah ada instruksi kalau misalnya kita naik sepeda bertemu sama guru, itu kita harus turun dulu. Ya, Betul, turun dulu, nyapa dulu gurunya, permisi, baru kita naikin setelah beliau di belakangnya. Tapi betul, sekarang tinggal di bel aja, ting ting gitu ya, atau titik ya, gurunya naik ya, sepeda dan itu sopan santun itu sampai sekarang sudah mulai luntur. ya, Ya, karena saya nggak tahu apakah perkembangan teknologi yang memang sangat cepat dan informasi itu diterima secara tidak secara disaring seperti itu. Tapi sekarang banyak kejadian-kejadian yang mungkin memang perlu kita perbaiki, ya. betul, Sistem kita, pendidikan kita ini makin membaik, tetapi efeknya juga belum juga mulai membaik, seperti korupsi dan betul. sebagainya itu kan belum terdampak. Meskipun memang dari apa dari KPK juga ada program yang namanya program apa ya anti korupsi ke sekolah ada Betul. delegasi dan sebagainya. Tapi mungkin Ya, efeknya ya. semoga ya terefek juga nanti 20 tahun 10 tahun yang akan datang dengan program seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya Iya, seperti itu. itu saya kalau saya lihat programnya sangat bagus sekali ya. Seperti misalnya kantin kejujuran itu kan salah satu Betul. letupan yang memang kita budayakan meskipun dari 10 orang menghasilkan satu deh gitu ya. Menghasilkan Ya, pahlawan korupsi untuk beberapa tahun yang akan datang ya. betul, Baik betul. Pak Setuju, Panji, Pak. saya pinginnya ngobrol panjang sekali. Ini sebenarnya sangat menarik, pingin kita konsumsi gitu ya. Dan mungkin lain waktu saya pingin deh ya kita kolaborasi ya, biar Oke, siap, Pak. Kebetulan saya kita juga jadi ini, lebih Pak, baik. penyuluh di LSW KPK juga. Saya juga termasuk penyuluh juga di KPK. Saya Mm-mm. sudah, ya jadi kalau kegiatan-kegiatan seperti yang sering ada di Dompet Duafa kan PPAK, nanti bisa Penyuluh juga kita, pendidikan anti korupsi Pak ya. ya penyuluh anti Oke, korupsi. dan itu sudah diterapkan di sekolah juga. Ya, kalau di sekolah di Indonesia saya sudah. Oh, konsep untuk anak-anak SD TK juga sudah ya. Enggak? Saya di SMA sudah, Oh, dan sekarang kan sudah ada sekolah integritas juga. Untuk TK dan SD mungkin pengenalan sudah ada 9 nilai anti korupsi kan berjumpa di kertas itu oke. sudah menjadi berbagai bahan. Sangat menarik sekali. Saya ingin sekali belajar tentang itu, Pak. Tentang bagaimana sih kita teman-teman yang konsep penyuluhan anti korupsi di sekolah itu ya. Tapi Ya, saya ingin nanti saya kontak kembali deh ya, kita ngobrolin lagi, siap, siap, kita ngobrolin. Jadi siap, saya siap, bersyukur Pak. sekali Bapak Ibu sekalian, sore ini saya ditemukan oleh kawan yang sangat luar biasa. Saya ingin belajar banget ya. Karena memang kalau saya guru penggerak angkatan 4 Pak, Iya, setelah dikasih belajar di guru penggerak itu, alhamdulillah saya dikasih kayak kasih ini ya keterbukaan oleh Allah untuk terus belajar itu. iya Ya, betul, Pak. karena saya sudah merasakan manfaat. Seperti PMM itu sangat menurut saya ya, menurut saya pribadi itu surga untuk guru. Bagus, Ya, bagus. karena konsepnya sangat Keren. luar biasa. Dia kita harus belajar secara mandiri, terus kita praktik langsung di sekolah kita sebelum pengen mendapatkan yang namanya sertifikat. Itu sudah Betul, dijelaskan betul, itu bagus banget konsepnya. bagus. Dan saya merasakan betul ya. Meskipun memang di lapangan ada yang memang guru-guru yang pengen mengharapkan sertifikat, tapi dia menyewa joki dan sebagainya itu mungkin oknum-oknum yang Ya, masih inilah ya tidak punya waktu dan tapi pengen merasakan kenikmatan juga. Tapi sebelumnya saya ingin ya sebelumnya tidak terjadi lagi lah hal seperti itulah ya. ini mudah-mudahan. Supaya tidak memang tidak ada benih-benih korupsi meskipun di guru ya. Kemarin Betul. saya menghadiri simposium juga bahwa korupsi itu sebenarnya lebih banyak itu di guru gitu.
Betul. Ya, bukan Iya, korupsi harta, tapi korupsi waktu, betul. ya, korupsi ini sebagainya, dan kita harus memang refleksi lah ya. Baik Pak Betul. Panji, terima kasih Pak Panji ya untuk waktu Sama-sama kita Pak sore Ali, hari ini, luar sangat biasa. bagus sekali. Selain kita mendapatkan referensi ilmu tentang teknologi yang Pak Panji kemarin hadirkan di ACMP, dan juga kita mendapat pengetahuan baru komparasi antara Malaysia dan juga Indonesia, dan juga tadi ada pesan-pesan dan juga bagus sekali untuk kita supaya pendidikan kita bermanfaat dan juga bagus untuk di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Pak Manji atas waktunya. Sama-sama Dari Pak Ali. saya, ya, Sama terima kasih itu, juga, sukses terus. ya, ada pesan nggak yang terakhir? Baik, Pak. Saya kira kita harus ingat tagline yang sekarang sedang ramai diperbincangan adalah semua murid, semua guru, semua Ya, guru semua murid. Jadi long life learner, Pak. Jadilah seseorang yang pembelajar terus-menerus, jangan pernah puas, jangan pernah merasa kita berada di atas. Kapanpun, dimanapun, belajar itu sekarang sangat mudah, so tinggal niat kita dan aksi kita. Itu saja, Pak. sip. Luar biasa. Setuju banget ya. Jadi semua murid, semua guru ya. Semua nggak ada istilah apa ya, umur ya, alasan Ya, umur, betul. alasan tempat dan sebagainya, kita terus belajar. Terima kasih Ya. sekali lagi Pak Panji ya, Sama-sama, atas Pak. waktunya sore hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya Amin, harapkan amin, kita akan mudah-mudahan. buat waktu yang tepat lah ya untuk membicarakan hal-hal yang lebih bagus lagi, lebih oke lagi. Amin. Baik, Ya. dari saya Ali Maksum untuk Comment Talks pada saat ini, dan di samping saya juga ada Pak Mas Panji. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu Guru semua. Jadi ini adalah sebagai upaya untuk bagaimana kita memperbaiki pendidikan kita, kualitas kita sebagai seorang guru. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sa- di komentar yang akan datang. Terima kasih. See you, Bye. bye.